atau aplikasi Sehat Indonesiaku. Saya akan menerangkan bagaimana cara downloadnya sampai dengan cara mendaftar. Yang pertama, ibu-ibu download ya aplikasi asiknya. Jadi nanti buka Play Store, lalu ketik Sehat Indonesiaku. Nah, yang gambar seperti ini diklik install ya. Nah, ini tuh kapasitas minimalnya RAM-nya 2 sampai 4 GB, memorinya 32 GB, sama versi Android yang versi 5. Ini udah pada canggih ya ibu-ibu mah. Nah, lalu kalau sudah, silakan ibu lakukan pendaftaran. Nah, ini kan sudah, di next saja teh. Nah, silakan lakukan pendaftaran menggunakan nomor handphone yang aktif ya. Jadi dimasukkan nomor ibu-ibu, misalnya nomor WhatsApp-nya berapa yang aktif dimasukkan. Setelah itu nanti muncul seperti gambar yang di kiri, pilih kader ya, pilih kader. Setelah itu diisi sesuai dengan data identitas ibu-ibu sekalian, sesuai KTP ya, dari mulai NIK sampai dengan nanti instansinya ya. Nanti puskesmasnya pilih Puskesmas Kopo ya, Kecamatan Bojongloa Kidul. Nah, kalau sudah registrasinya selesai, nah nanti baru ibu-ibu melakukan login setelah registrasi selesai dan mau melakukan screening PTM pada masyarakat. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dr. Frida. Pagi ibu-ibu dan bapak-bapak kader sekalian, perkenalkan saya Dr. Frida. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi dari Ibu Erika. Saya hari ini akan menjelaskan mengenai cara login ke dalam aplikasi ASIK. Nah, Ibu, jadi ketika Ibu akan melakukan screening, jadi Ibu harus masuk ya. Tadi kan udah dijelaskan sudah diregistrasi, kemudian Ibu-ibu tinggal login saja memasukkan nomor WA. Nah, ketika Ibu memasukkan nomor Ibu, nanti akan muncul kode OTP ke dalam pesan WA itu. Nah, masukkan kode OTP-nya, kemudian klik lanjut. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Nanti ibu-ibu pilih bagian yang screening PTM. Nah, setelah diklik akan muncul. Nah, klik screening PTM untuk memulai pencatatan dari deteksi dini. Nah, sebelum melakukan input dari data, ibu-ibu kader harus mencantumkan tanggal pemeriksaan dari deteksi dini PTM. Nah, itu nanti kemudian di bawahnya harus dipilih puskesmas pemangkunya, misalkan Puskesmas Kopo. Nah, kemudian mulai aktivitas. Setelah itu, ibu akan diminta untuk mengisi NIK dari peserta yang melakukan screening. Kemudian klik search NIK. Nah, kalau misalnya biasanya ketika kita muncul NIK tadi akan muncul secara otomatis identitas dari peserta. Nah, dari termasuk ya nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan sampai ke pekerjaan. Namun apabila ternyata kosong, belum ada identitasnya, maka ibu-ibu harus mencantumkan identitas secara manual. Setelah semuanya dilengkapi, kemudian klik simpan. Ya, pemaparan materi dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Novi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang
adalah pengisian faktor resiko PTM. Ya, kita lanjut. Ini lanjut ke riwayat penyakit keluarga. Di sini bisa diisi berdasarkan dari hasil wawancara yang Ibu Kader lakukan kepada peserta. Jika ada riwayat penyakit diabetes, diisi iya atau tidak dan tidak tahu berdasarkan dari hasil wawancara. Begitupun untuk penyakit hipertensi, jantung, stroke, kanker, dan talasemia. Kemudian lanjut ke riwayat penyakit pribadi. Sama, ini juga menggunakan wawancara dan sudah dilakukan, diisi berdasarkan hasil wawancaranya. Hanya di sini ada penambahan penyakit asma, kolesterol, PPOK, lupus, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan mental, gangguan emosional, dan disabilitas. Untuk disabilitas kita bisa melakukan dari penilaian juga. Kemudian klik selanjutnya. Selanjutnya masuk ke pencatatan faktor resiko. Di sini ada intensitas merokok. Jika peserta tidak merokok, klik di tidak, atau misalnya kurang dari 20 bungkus per tahun, 20 sampai 30 bungkus per tahun atau 30 bungkus per tahun berdasarkan dari hasil wawancara. Ini juga ada apakah peserta menambahkan gula pada makanan atau minuman yang dikonsumsi. Diklik juga berdasarkan hasil dari wawancara. Bisa tidak, bisa iya tapi tidak setiap hari, atau iya setiap hari. Kemudian apakah peserta menggunakan garam pada makanan yang dikonsumsi. Diklik berdasarkan hasil wawancara. Konsumsi makanan dengan minyak atau lemak atau margarin lebih dari 5 sendok makan dalam sehari. Makan sayur dan buah kurang dari 5 porsi sehari. Aktivitas fisik kurang dari 30 menit per hari atau kurang dari 150 menit per minggu, atau bisa juga diisi ya lebih dari 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Pertanyaan terakhir, apakah peserta mengkonsumsi alkohol dalam waktu 1 bulan terakhir? Diklik di tidak, iya tapi tidak setiap hari, atau iya setiap hari. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian selanjutnya diisi hasil pemeriksaan lab berdasarkan hasil pemeriksaan. Kemudian klik kirim dan keluarlah hasil pemeriksaan. Faktor resikonya apa nanti kelihatan semua bacaannya dari hasil yang sudah diinput. Nah, di sini ada juga apakah dirujuk ke puskesmas atau ke Pasienkes. Kemudian klik simpan. Ya, demikian penjelasan tentang pengisian aplikasi ASI. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan yang masih belum dipahami, maka boleh ditanyakan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.